Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video tugas IPS dari Bu Elinda mengenai pembangunan Indonesia dari masa ke masa. Dan berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok 1 IPS kelas 95. Apa itu pembangunan? Pembangunan di lingkup negara disebut dengan pembangunan nasional, dirancang oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat untuk bisa mencapai tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan adalah sebuah proses berkelanjutan yang termasuk ke dalam kategori perubahan yang direncanakan. Oleh karenanya, pembangunan di sebuah negara berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, melintasi berbagai periode pemerintahan. Di sini kami akan membahas pembangunan dari 3 masa, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pembangunan di Indonesia pada masa Orde Lama. A. Profil pemerintahan. Pembangunan di Indonesia dimulai melalui pembentukan lembaga perencanaan ekonomi seperti Badan Perancang Ekonomi tahun 1947 yang berkembang menjadi Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan akhirnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 1963. 1. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Fokus pada pemulihan keamanan, konsolidasi pemerintahan, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Kabinet ini menghadapi tantangan pemberontakan serta masalah Irian Barat. 2. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952 menghadapi isu politik luar negeri yang pro-barat dan ketegangan militer. Kabinet ini jatuh karena masih tidak percaya. 3. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953 menghadapi masalah agraria di Tanjung Morawa dan krisis militer yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 berfokus pada pelaksanaan pemilu 1955, pembebasan Irian Barat, dan politik bebas aktif. Kabinet berhasil menyelenggarakan pemilu pertama, tetapi menghadapi pemberontakan di Aceh. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956 berhasil melaksanakan pemilu pertama pada 1955 yang menghasilkan partai besar seperti PNI, Musyumi, NU, dan PKI. 6. Kabinet Sastroamidjojo II 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957 berusaha menjalankan pembangunan nasional tetapi menghadapi kesulitan ekonomi dan gejolak politik yang mengganggu stabilitas. 7. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959 memimpin di bawah sistem darurat untuk menangani krisis politik dan ekonomi serta memperbaiki hubungan ekonomi dengan Belanda melalui persetujuan finansial dan ekonomi. B. Proses pembangunan. Pada masa Orde Lama, Indonesia berupaya membangun ekonomi melalui Badan Perancang Ekonomi dan Bappenas. Fokusnya adalah mengubah ekonomi kolonial menjadi nasional. Namun, terkendala politik tidak stabil dan defisit anggaran. Upaya perbaikan ekonomi belum membuahkan hasil yang signifikan. Hingga 1959. Namun, pemerintah telah mencoba upaya untuk memperbaiki ekonomi melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, Gunting Syafruddin, mengurangi uang beredar untuk mengatasi defisit anggaran. Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara. 2. Gerakan Benteng. Kebijakan ini dicetuskan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo, Menteri Perdagangan era Kabinet Natsir, mendorong industrialisasi dan nasionalisasi perusahaan asing. 3. Nasionalisasi di Javas Bank. Upaya mengatasi krisis moneter dengan menggantinya menjadi Bank Indonesia. Tokoh yang pertama kali menyampaikan gagasan nasionalisasi DJB adalah Mr. Yusuf Wibisono, Menteri Keuangan Kabinet Sukiman. 4. Sistem Alibaba. Meningkatkan kerjasama pengusaha pribumi dan non-pribumi. Sistem ekonomi Alibaba dicetuskan oleh Mr. Iskak Cokro Hadisuryo saat menjabat sebagai Menteri Perekonomian masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955.
5. Persetujuan Finansial dan Ekonomi atau FINEK, mengakhiri keterikatan ekonomi dengan Belanda. Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEK terjadi di bawah pimpinan Burhanuddin Harahap. 6. Perencana Pembangunan 5 tahun atau RPLT, proyek pembangunan ekonomi yang terhambat akibat kondisi krisis. Rencana Pembangunan 5 tahun atau RPLITA adalah program pembangunan yang dibuat oleh Soeharto selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Proyek besar seperti Bandar Udara Juanda, Jembatan Ampera, dan Bendungan Jatiluhur menjadi bukti nyata pembangunan infrastruktur di masa Orde Lama. Pembangunan di Indonesia pada masa Orde Baru. A. Profil pemerintahan. Orde Baru yang sering kali disingkat Orde adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden kedua Indonesia, Soeharto, yang menggantikan Orde Lama Presiden sebelumnya yaitu Pak Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengangkangan kebebasan berpendapat. Berikut ini beberapa kebijakan dalam masa Orde Baru. Yang pertama ada swasembada pangan. Swasembada pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi semua kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri, tanpa harus bergantung pada impor dari negara lain. Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan, terutama beras, melalui program intensifikasi pertanian. Hal ini membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras. Yang kedua ada industrialisasi. Terjadi pertumbuhan industri yang sangat pesat, terutama industri manufaktur. Pembangunan kawasan industri dan pemberian insentif bagi investor asing menjadi kunci keberhasilan. Yang ketiga yaitu infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara dilakukan secara besar-besaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menghubungkan berbagai daerah. Yang keempat yaitu pendidikan. Pemerintah memberikan perhatian besar pada sektor pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah baru dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dan terakhir yaitu transmigrasi. Program transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan membuka lahan baru di daerah lain. B. Proses pembangunan. Pada awal Orde Baru, yaitu 1967 sampai 1973, pemerintah meluncurkan kebijakan ekonomi melalui rencana pembangunan 5 tahun untuk menstabilkan perekonomian Indonesia. Tujuan RPLITA adalah untuk meningkatkan ekonomi makro agar memberi dampak positif pada sektor lain seperti pertanian, manufaktur, dan industri. RPLITA 1-4 fokus pada sektor pertanian. RPLITA 5 mulai berfokus pada sektor jasa dan perdagangan. Dan RPLITA 6 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri. Setelah mencapai kestabilan politik dan ekonomi, Orde Baru meluncurkan program pembangunan jangka panjang atau PJP yang berlangsung 25 tahun. Dibagi menjadi 2 tahap, yaitu 1969 sampai 1994 dan 1994 sampai 2019. Dengan setiap tahap terdiri dari 5 periode RPLITA. Dalam masa Orde Baru, teknologi pembangunan menjadi dasar kebijakan pembangunan yang mencakup stabilitas politik, pembangunan di berbagai sektor, dan pemerataan hasil pembangunan. Pembangunan di Indonesia pada masa reformasi. A. Profil pemerintahan. Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru berakhir dengan krisis ekonomi yang memicu inflasi dan kerusuhan. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur setelah demonstrasi besar, dan Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan B.J. Habibie menjadi presiden, menandai awal era reformasi. Masa reformasi menghadapi krisis multidimensional, termasuk unjuk rasa, kerusuhan sosial, dan penghancuran pusat kegiatan ekonomi. Berbagai kondisi pada masa reformasi. Yang pertama ada kondisi ekonomi. Setelah krisis moneter 1997, ekonomi Indonesia memburuk. Pemerintah berupaya memulihkan kondisi melalui lapangan kerja, kebutuhan pokok, dan perhatian pada harga produk pertanian. Meski berbagai upaya dilakukan, pemulihan tidak bisa cepat.
Presiden Gus Dur dan Megawati fokus pada ekonomi rakyat, tetapi penyelesaiannya bertahap. Lalu yang kedua ada kondisi sosial. Krisis multidimensional di Indonesia memicu demonstrasi dan kerusuhan, merugikan masyarakat, serta menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. PHK massal meningkatkan penduduk miskin dari 12 juta pada tahun 1997 menjadi 80 juta pada tahun 1998. Dengan kemiskinan di pedesaan 53% dan di perkotaan 39%. B. Proses pembangunan. 1. Masa B.J. Habibie 1998 sampai 1999. Kabinet Reformasi Pembangunan dibentuk untuk menata kembali negara pasca krisis. Reformasi politik, pemilu 1999 diselenggarakan dengan asas luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil, jujur dan adil, kebebasan berpendapat, dan pembebasan tahanan politik. Penyusunan ulang peran ABRI yang mulai mundur dari politik dan fokus pada pertahanan negara. 2. Masa Abdurrahman Wahid 1999 sampai 2001. Pemulihan ekonomi dan sosial pasca Orde Baru dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional, pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk merancang kebijakan ekonomi jangka panjang, mengatasi warisan Orde Baru seperti KKN dan memperkuat toleransi antar umat dan agama di Indonesia. Masa Megawati Soekarno Putri 2001 sampai 2004, pemulihan ekonomi melalui kebijakan penundaan pembayaran utang dan privatisasi BUMN meski kontroversial karena dijual ke pihak asing. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani korupsi, meski belum terlihat hasil signifikan, penanganan separatisme di Aceh dan Papua untuk menjaga keutuhan negara. 4. Masa Susilo Bambang Yudhoyono 2004 sampai 2014, pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk mendukung perekonomian termasuk jalan tol, jembatan, dan bandara. Menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, serta memperkuat kerjasama internasional melalui forum seperti APC dan G20. Pembentukan BPJS untuk menjamin kesehatan dan sosial masyarakat. 5. Masa Jokowi Dodo 2014 sampai sekarang, fokus pada pembangunan infrastruktur untuk memperkuat koneksitas antar wilayah, mempercepat proses besar seperti jalan tol, kereta api, dan bendungan, dengan anggaran yang meningkat tiap tahun. Dalam RPJMN 2020 sampai 2024, Jokowi menekankan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Kesimpulan, pembangunan Indonesia mengalami berbagai fase, dari Orde Lama 1945 sampai 1966, yang ditandai ketidakstabilitas politik dan pergantian kabinet, dengan fokus pada perekonomian dan infrastruktur, hingga Orde Baru 1967 sampai 1998 di bawah Soeharto yang menekankan stabilitas serta pembangunan ekonomi melalui replita dan kebijakan swasembada pangan. Era reformasi 1998 sampai sekarang dimulai setelah krisis ekonomi dengan fokus pada demokratisasi, penegakan hukum, dan pemulihan ekonomi. Meski tiap periode memiliki tantangan dan pencapaian, pembangunan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional.